Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam yang mutafak. Pengertian sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan akidah atau amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak diterapkan akan mengakibatkan perpecahan umat dalam beragama. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Isi dari Al-Quran yaitu perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain yang menjadi pedoman hidup manusia yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Adapun Al-Quran bersifat dinamis, yaitu dapat berlaku untuk di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Al-Quran juga bersifat benar, yaitu Al-Quran mengandung kebenaran dan dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Dan yang terakhir, Al-Quran bersifat mutlak, yaitu Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Selain isi Al-Quran dan sifat Al-Quran, ada juga isi kandungan dari Al-Quran, yaitu tauhid, ibadah, dan janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang terakhir adalah kisah dan cerita Islam. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Menurut bahasa, al-hadis adalah jadid, qorib, dan khobar. Sedangkan menurut istilah, al-hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari hadis tersebut yaitu sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah diterapkan dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan terakhir sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak tahu atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Hadis terbagi menjadi 2, yaitu 1. Hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dosa. Kedua, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Al-hadis dari segi mutu periwayatannya yaitu pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang teliti. Kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Dan yang ketiga adalah hadis do'if, yaitu hadis ini lemah, merupakan hadis yang ditinggalkan, sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Dan sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Karena jika Rasulullah SAW masih hidup, ijma tidak dibutuhkan karena Rasul langsung menjelaskannya. Dan yang terakhir, sumber hukum Islam qiyas. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah diterapkan di dalam Al-Quran, as-sunnah, atau ijma terhadap kasus terbaru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, as-sunnah, atau ijma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.